누구야? 너 내 밑으로 들어와라. 여기 운동이야 임마. 나 신창 3대 천왕 윤지우다. 운봉은 이 대가리 한 놈만 쓰러뜨린다고 끝나는 게 아니야. 운봉은 그야말로 현실판 배틀그라운드. 이 학교에선 누가 세냐? Oke guys, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja. Jadi di kesempatan kali ini saya ingin mereview film yang berjudul Ubong 2021. Jadi film ini terinspirasi dari film CroZero, namun ini versi Koreanya. Jadi tanpa banyak bacot, langsung saja kita review. Dan ini dia CroZero Super KW dari Korea Selatan. 수학에 한번 붙자. Jadi pada awal scene kita melihat seorang pria yang baru saja pindah ke sekolah barunya, dan dia kita sebut saja Agus. Jadi kegiatan sehari-harinya si Agus ini adalah sebagai tukang pukul di sekolah-sekolah sebelumnya. Dan di saat semua sekolah menolak si Agus, jadi hanya sekolah yang bernama Wongbong High School inilah tujuan akhir si Agus untuk menuntut ilmu. Pada hari pertamanya si Agus sampai di sekolah itu, Agus mengambil papan nama di sekolah barunya dan dia membawanya. Tak lama berselang, datanglah 3 orang dan salah satunya berteriak seakan memanggil siapa yang terkuat dan terhebat yang ada di sekolah itu. Hingga semua murid pun keluar dari jendela untuk melihat siapa yang sedang berteriak di luar sekolahnya. Agus yang memiliki misi yang sama seperti orang ini, ia pun membuat keributan dengan ketiga orang itu dengan menghajar mereka semua. Sedangkan dari atas atap sekolah itu kita diperlihatkan sosok seseorang yang menguasai sekolah itu, dan dia adalah orang yang paling ditakuti dan dia kita sebut saja Segor. Kemudian scene berganti saat Agus memasuki ruang kelasnya. Agus yang sebagai anak baru, dia pun diremehkan oleh pemimpin dari kelas itu, dan pemimpinnya kita sebut saja dengan nama James ya. James melihat Agus masuk tanpa salam ini pun langsung ingin memukul si Agus. Namun Agus bisa menangani James tanpa menggunakan kedua tangannya. Setelah kejadian itu, James mengajak Agus untuk pergi ke atas sekolahnya untuk merokok. Agus pun bertanya, siapa yang terkuat di sekolah ini sebenarnya? James baru saja menyebut sebuah nama. Agus pun langsung pergi mencari orang yang James sebut namanya tadi. Dan saat James memberitahukan 2 nama, Agus pun langsung pergi mencari orang yang James sebut namanya tadi untuk dia tantang. Setelah bertemu dengan kedua orang itu, Agus pun menantang mereka berdua dengan syarat jika mereka berdua kalah, maka mereka berdua harus menjadi bawahannya si Agus itu. Mereka berdua langsung menyetujui tantangan dari si Agus. Namun ternyata Agus telah dijebak dan dia pun dikeroyok oleh anak buah dari 2 orang itu. Agus yang berperan sebagai Genji KW pun berusaha untuk menyamai kemampuan si Genji. Namun tetap saja cuy, tidak akan mampu bisa menyamainya. Dan akhirnya Agus pun tepar. James langsung membantu Agus dan membawanya pergi. Dan di saat esok harinya, Agus pun kembali ke sekolah dan dia menghajar satu persatu anak buah dari 2 orang yang kemarin mengkeroyoknya. Namun James segera membawa Agus ke atas untuk menjelaskan jika sekolahnya itu banyak orang-orang yang kuat dan tentunya memiliki anak buah yang banyak dan juga tangguh-tangguh. Kemudian Agus membuat rencana dengan mendatangi orang yang menghajarnya kemarin untuk merekrut orang-orang terkuat tingkat bawah untuk melawan orang-orang terkuat tingkat teratas. Namun Agus lagi-lagi ditolak oleh kedua orang itu. Sedangkan di tempat yang lain, orang-orang terkuat di sekolah ini ternyata saling merekrut satu sama lain untuk mendapatkan posisi yang terkuat yang sama seperti Agus inginkan. Di tempat yang lain,
Kedua orang yang menghajar Agus ini berpapasan dengan kelompok yang paling kuat di sekolah itu yang dipimpin oleh si Segor. Dan di sini terjadilah perselisihan di antara mereka berdua dikarenakan kedua orang ini menghalangi jalan si Segor, dan akhirnya mereka berdua pun dihajar pula di depan anak buahnya. Setelah kejadian itu, mereka berdua mendatangi Agus dan membuat perjanjian untuk menjadi kelompok yang terkuat di sekolahnya dengan mengalahkan si Segor dan kelompoknya si Segor itu. Dan di esok harinya, Agus mulai berjalan dengan anggota barunya, dan Agus menelusuri sekolah itu dengan mendatangi orang-orang terkuat yang ada di dalam sekolahnya. Agus mendatangi Tebo, yang diakui sebagai yang terkuat nomor 2 di sekolahnya. Awalnya Tebo setuju untuk bergabung dengan si Agus, namun ternyata Tebo hanya bercanda dan Tebo langsung membanting si Agus. Namun Agus langsung bangun dan membalasnya dengan sekali pukulan. Tebo pun langsung tepar. Melihat kegigihan si Agus, Tebo pun tertarik untuk menjadi anggota si Agus. Scene berganti di tempat Segor berada. Ternyata ada salah seorang pengikutnya si Agus ini yang menjadi mata-mata untuk si Segor. Dia memberitahu jika si Agus mulai songong dan merekrut kelompok-kelompok yang lumayan keras untuk melawan si Segor. Segor yang mengetahui hal itu pun membuat taktik untuk antisipasi. Dan di esok harinya, Agus menantang seorang ahli bela diri untuk bergabung dengannya. Namun dengan syarat seperti biasa, siapa yang kalah, dia harus menjadi pengikut yang menang. Dan di saat mereka bertarung, ternyata Agus masih belum terlalu lihai dalam perkelahian itu, hingga dia pun cukup kewalahan untuk melawan si ahli bela diri ini. Dengan kegigihan dan stamina yang kuat, Agus pun mampu mengimbanginya. Namun sebelum perkelahian itu berakhir, Tebo memisahkan mereka berdua dikarenakan keadaan mereka berdua yang sudah tidak memungkinkan untuk melanjutkan pertarungan. Dan akhirnya Agus tidak berhasil untuk merekrut si ahli bela diri ini. Dan pada malam harinya, anak buahnya Segor mulai mengintai satu persatu dari anak buahnya si Agus, dan mereka pun memukulinya hingga babak belur sampai masuk ke rumah sakit. Agus yang mengetahui hal itu, dia tidak terima dan menganggap jika Segor tidak sportif dengan mengeroyok lawan yang jumlahnya sedikit. Juga dikarenakan hal itu, anak buahnya Agus ini banyak yang pindah haluan dan bergabung dengan si Segor. Kemudian setelah itu, Agus pun langsung mendatangi tempat si Segor berada, dan dia menemukan anak buahnya yang telah memata-matainya sedang berada di tempat itu. Agus yang mengetahui jika dia adalah seorang pengkhianat, dia pun langsung menghajarnya. Setelah Agus bertemu dengan Segor, Agus memberitahu jika anak buahnya banyak yang masuk rumah sakit karena diserang oleh anak buahnya si Segor. Dan di sini Agus meminta agar mereka bertarung besok di lapangan depan sekolahnya. Ternyata Segor tidak pernah menyuruh anak buahnya untuk menyerang anak buahnya si Agus seperti itu. Dan Segor pun langsung memberi pelajaran kepada kedua anak buahnya itu agar tidak mengulanginya lagi. Kemudian esok hari pun tiba. Agus berserta dengan anggotanya berjalan menuju ke sekolah untuk tawuran dengan kelompok si Segor. Melihat dari keadaan jumlah dan anggotanya si Agus, Segor seperti meremehkan kemampuan kelompoknya si Agus ini. Namun ternyata kelompoknya si Agus terlihat sangat percaya diri jika mereka bisa memenangkan pertarungan ini.
Dalam perkelahian itu, tiba-tiba si ahli bela diri ini pun datang dan dia berpihak kepada Agus. Dengan keahliannya itu pun dia berhasil menjatuhkan cukup banyak dari anak buah si Segor. Hingga sekian lama mereka bertarung, semua anggota dari kedua kelompok ini telah terkapar. Akhirnya yang tersisa hanyalah si Agus dan si Segor. Dan mereka pun berduel 1 lawan 1. Akhirnya Agus berhasil mengalahkan Segor dan sang raja pun berhasil mengambil tahta sebagai kelompok yang terkuat di sekolah itu. Dan di sini film pun dengan selesai dengan diperlihatkan si Agus berduel dengan si ahli bela diri. Filmnya sampai di sini saja kawan-kawan. Terima kasih. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe.